got so motherfucking design on right now. Bring it down, bring it down, bring it down. I got 3 old guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya selaku moderator pada sesi diskusi ini akan memimpin jalannya presentasi kelompok 2 dengan materi Islam dan kesejahteraan umat. Pertama-tama tidak lupa saya memperkenalkan diri saya serta anggota kelompok saya terlebih dahulu. Pemateri pertama Eva Azizatun Ningsih dengan NIM 10 dan pemateri kedua Selvia Amelia Putri dengan NIM 17 dan juga pemateri terakhir kita Rido Miko Septian dengan NIM 23 serta dengan saya sendiri sebagai moderator atas nama Elsa Rahmawati dengan NIM 18. Di sini saya akan memaparkan sedikit materi tentang Islam dan kesejahteraan umat. Jadi, secara etimologi, kata Islam berarti penyerahan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dalam arti syaraf, Islam diartikan dengan tunduk dan patuh kepada ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Kesejahteraan merupakan impian dan harapan bagi setiap manusia yang hidup di muka bumi ini. Setiap orang tua pasti mengharapkan kesejahteraan bagi anak-anak dan keluarganya, baik berupa materi maupun spiritual. Orang tua selalu berusaha untuk mencukupi kebutuhan hidup keluarganya. Mereka akan memberikan perlindungan dan kenyamanan bagi keluarganya dari berbagai macam gangguan. Sedikit materi dari saya, terima kasih. Dan dilanjutkan oleh pemateri pertama kita, Eva Azizatun Ningsih. Kepada Eva, kami persilahkan. Konsep masyarakat madani. Secara umum, konsep masyarakat madani tidak terlalu jauh berbeda dengan konsep masyarakat sipil, yakni berintikan demokrasi dan kedaulatan rakyat. Hanya saja, jika masyarakat sipil melulu bicara dalam paradigma politik, konsep masyarakat madani lebih berspektif keagamaan. Sebenarnya, istilah masyarakat madani pertama kali diperkenalkan oleh Anwar Ibrahim yang dibawa ke Indonesia. 12 mantan Menteri Keuangan Malaysia itu mengambil dari terjemahan bahasa Arab, yakni Mujtama' Madani, yang awalnya diperkenalkan oleh seorang ahli sejarah dan peradaban Islam dari Malaysia, Naqwid Al-Atas. Di Indonesia sendiri, istilah masyarakat madani pertama kali diperkenalkan oleh Nurholis Madjun. Namun, dalam perkembangan selanjutnya, masyarakat madani banyak diterima oleh cendekiawan Indonesia, terutama cendekiawan Muslim sebagai terjemahan civil society. Civil society dan masyarakat madani jelas mempunyai sisi yang berbeda. Masyarakat sipil sendiri memiliki keterikatan historis dengan barat, sedangkan masyarakat madani memiliki keterikatan historis dengan Islam di masa Nabi Muhammad SAW. Namun, meskipun konteks sejarah lahirnya berbeda, nilai-nilai kesetaraan, keadilan, partisipasi, toleran, dan supremasi hukum antara keduanya tetap sebagai prinsip dasar dalam suatu komunitas yang beradab. Ada 2 masyarakat madani dalam sejarah yang terdokumentasi sebagai masyarakat madani, yaitu yang pertama, masyarakat Sabah, masyarakat di masa Nabi Sulaiman. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan gambaran dari masyarakat madani dengan firman-Nya dalam Quran surah Sabah ayat 11. Yang kedua, masyarakat Madinah setelah terjadi traktat perjanjian Madinah antara Rasulullah SAW beserta umat Islam dengan penduduk Madinah yang beragama Yahudi dan beragama Watsani dari kaum Aus dan Kharaj. Baiklah, terima kasih kepada Eva selaku pemateri pertama. Sekarang kita lanjut ke pemateri kedua, yaitu Selvia. Kepadanya kami persilahkan. Peran umat Islam dalam mewujudkan masyarakat yang madani. Dalam menghadapi perkembangan dan perubahan zaman, umat Islam harus berperan aktif
dalam mewujudkan masyarakat yang madani. Ada beberapa cara, yaitu 1. Melakukan perkembangan ke dalam tubuh umat Islam untuk menghapus kemiskinan. 2. Menciptakan keadilan demokrasi. Yang ketiga, merangsang tumbuhnya pra-intelektual. Yang keempat, mewujudkan tata sosial politik yang demokratis dan sistem ekonomi yang adil. 5. Sebagai pengembangan masyarakat melalui upaya peningkatan dan pendidikan rakyat. Yang keenam, sebagai advokasi bagi masyarakat yang teraniaya, tidak berdaya membela hak-hak dan kepentingan mereka, seperti masyarakat yang terkena pengangguran, kelompok tani, TKI, TKW yang tidak digaji ataupun di PHK secara sepihak, yang disiksa bahkan dibunuh oleh majikannya tersendiri. Yang ketujuh, sebagai kontrol terhadap negara. Yang kedelapan, menjadi kelompok kepentingan atau kelompok penekan dalam rangka menegakkan kebenaran dan keadilan. Terima kasih kepada Sylvia. Selanjutnya ke pemateri terakhir yang akan disampaikan oleh Ridho. Kepadanya kami persilahkan. Sistem ekonomi Islam dan kesejahteraan umat. Muhammad Abdul Manan mendefinisikan ekonomi Islam sebagai ilmu pengetahuan yang mempelajari masalah-masalah ekonomi rakyat yang dialami oleh nilai-nilai Islam. Ekonomi Islam merupakan sebuah konsep ekonomi yang dijalankan berdasarkan nilai-nilai dan prinsip-prinsip ajaran Islam yang bersumber pada Al-Quran dan Al-Sunnah yang berorientasi pada pencapaian ridha Allah. Kesejahteraan menurut Al-Ghazali adalah tercapainya kemaslahatan. Kemaslahatan sendiri merupakan terpeliharanya tujuan syara'. Untuk mencapai tujuan syara' agar dapat terrealisasikan kemaslahatan, beliau menjabarkan sumber kesejahteraan, yakni terpeliharanya agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Baiklah, terima kasih kepada anggota kelompok yang sudah memaparkan materinya masing-masing. Itulah presentasi singkat dari kelompok kami. Bila ada perkataan yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.